Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata yang pernah saya peroleh. Saya dulu ketika masih tinggal di Pamulang, ada salah satu di antara jamaah saya itu tinggalnya ada di Bekasi. Pada saat itu saya mendengar kabar beliau itu akan dioperasi. Qadarullah saya ada jadwal di Bekasi, saya akhirnya berkesempatan untuk menjenguk beliau ketika sakit. Ketika saya datang untuk menjenguk beliau, maka saya datang ke kamarnya dan tidak menjumpai anak-anaknya kecuali beliau dengan istrinya. Maka saya saat itu tahu setengah jam lagi beliau akan masuk ruang operasi. Lalu saya itu ngobrol, basa-basi sebenarnya, ngobrol-ngobrol formalitas kepada beliau. Kemudian saya menanyakan kepada beliau, Pak, gimana Pak persiapannya mau operasi? Yang tenang ya Pak, tentunya insya Allah moga-moga tidak ada apa-apa, Bapak kembali sehat dan Bapak kembali bisa beribadah. Beliau mengucapkan jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Karena saya tahu beliau ini punya 3 anak laki-laki, maka saya sekedar formalitas, saya bertanya sama Bapak ini, Bapak, mana 3 putranya Pak, kok belum hadir lagi di luar ya? Pada saat saya menanyakan itu bukan bermaksud apa-apa, bukan bermaksud untuk menginvestigasi, bukan bermaksud sok tahu, bukan bermaksud ingin untuk ngerti, enggak. Saya memang nanyakan saja, hanya sekedar untuk formalitas, membuka obrolan dan meneruskan obrolan supaya tampak hangat menenangkan hati beliau sebelum operasi. Ternyata ketika saya tanya begitu malah bapaknya nangis. Bapaknya nangis, saya malah khawatir, deg-degan, waduh kok nangis, saya khawatir darah tingginya naik. Lalu mungkin darahnya naik, gulanya naik dan bisa menyebabkan operasinya nanti ada masalah gitu. Beliau nangis, betul-betul nangis, tersengguk-sengguk gitu. Saya mencoba untuk menenangkan beliau, saya pegang bahunya. Saya bilang, maaf ya Pak, pertanyaan saya apabila pertanyaan saya itu ada yang salah. Kalau memang Bapak tidak berkenan, udah Pak, dianggap aja saya tidak bertanya. Nangis beliau. Setelah itu ketika agak reda tangisannya barulah beliau itu menjawab, begini Ustadz, anak saya 3 ini, qadarullah, anak saya 3 ini semuanya ada di kantor. Pada kesempatan hari ini mereka tidak bisa datang ke sini karena urusan-urusan kantor yang kata mereka tidak bisa ditinggalkan. Mereka baru ke sini nanti mungkin setelah saya selesai operasi baru datang ke sini. Dan mereka cuma mengatakan kepada saya, Pak, tidak usah memikirkan dana operasional operasinya, Pak, kami yang menanggung, Bapak tinggal operasi saja. Kemudian Bapak itu berkata, Ustadz tahu nggak, yang saya butuhkan bukan masalah biaya operasi Ustadz. Saya tentunya bisa kalau hanya membayar biaya operasi. Tapi yang saya butuhkan adalah kehadiran mereka di sini, membacakan saya ayat kursi, menenangkan saya tentang masalah takdir, meyakinkan saya bahwasanya takdir Allah tidak ada yang salah, membacakan doa, membacakan dzikir sebelum saya masuk ruang operasi. Tapi justru malah 3-tiganya tidak bisa datang dan hanya memberikan sebuah informasi supaya saya tidak terlalu memikirkan tentang biaya, padahal biaya saya masih bisa nyari sendiri. Bapak itu masih bersedih lalu berkata, saya berkata, yang sabar ya Pak, mungkin bisa jadi kesolehan anak Bapak bukan sekarang, tapi kesolehan anak Bapak mungkin nanti, pelan-pelan ya Pak. Lalu Bapak ini kemudian berkata, ada perkataan yang lalat menjadi ibrah untuk kita. Kemudian orang tuanya itu mengatakan, yang salah bukan mereka Ustadz, yang salah itu saya. Karena semenjak kecil saya itu jejali mereka dengan berbagai macam ilmu dunia. Saya jejali mereka dengan berbagai macam kursus. Karena pada saat itu saya belum ngaji. Pada saat itu saya belum tahu tujuan hidup saya itu untuk akhirat dan untuk Allah. Saya ajarkan semua ilmu dunia kepada mereka tanpa saya pahamkan mereka tentang urusan akhirat dan bagaimana kewajiban mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya ketika mereka besar, saya harapkan mereka nanti akan bekerja di kantor-kantor yang memiliki profit yang besar. Supaya nanti ketika saya tua, saya tenang karena anak-anak nanti akan mencukupi kebutuhan saya. Sebenarnya sudah dikabulkan. Anak-anak saya sekarang bekerja di kantor-kantor bergengsi Ustadz. Tapi akhirnya itulah yang saya dapatkan. Ketika saya mendidik anak saya dengan dunia, akhirnya dunia itu diprioritaskan oleh anak-anak saya dan saya itu hanyalah nomor 2 dan nomor 3. Apalagi Allah dan Rasulnya bagi kehidupan mereka. Saya ketika mendengar jawaban itu sedih banget.
Tapi kata-kata itu saya dapatkan sebelum saya punya anak. Udah lama banget. Tapi kata-kata itu membekas bagi saya. Disitulah saya mengambil pelajaran. Banyak anak itu terkadang tidak paham akhiratnya. Bukan karena anak itu fitrahnya rusak. Tapi banyak anak itu yang akhirnya tidak kenal tentang akhiratnya karena fitrahnya dirusak oleh orang tua. Ketika orang tua itu bukan sengaja untuk merusak, tapi orang tua tidak paham apa sih yang harus dilakukan ketika dia memiliki keturunan dan memiliki anak. Dan inilah yang kita kemudian harus jadikan ibroh. Hikmah yang terjadi kepada siapapun itu adalah menjadi perhiasan untuk kita jadikan sebuah perenungan. Supaya tidak lagi kemudian ada penyesalan ketika kita mendapati diri kita mendapatkan amanah dengan keturunan dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, kalau hanya membelikan sandang, papan, pangan, motor, handphone, maaf ya, Bill Gates juga membelikan semua itu untuk anaknya. Tapi kewajiban terbesarnya kita itu, wallahi, kewajiban terbesarnya kita itu bukan itu. Kewajiban terbesarnya kita adalah bagaimana menjauhkan anak kita dari api neraka. Dan itu dimulai dengan sebuah konsep yang benar yang harus dimiliki orang tua. Ketika mereka harus paham, Allah itu kalau nitipkan anak, nitipkan janin dalam perut istri kita, dan Allah sampai menjadikan airnya laki-laki tumbuh pada rahimnya seorang wanita, itu pasti ada sesuatu yang Allah inginkan kepada kita. Yaitu adalah Allah menguji kita. Bagaimana terbaiknya amal kita ketika Allah memberikan anak. Apakah kita kembalikan anak itu kepada Allah dengan melewati jalan yang Allah tetapkan? Atau jangan-jangan kita menahan anak itu dan tidak kita kembalikan anak itu kepada Allah dan jalannya. Dan itulah yang menjadikan rusaknya kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya kalau sampai kemudian semacam inilah yang kita khawatirkan. Anak bisa menjadi musuh, anak bisa menjadi fitnah. Sehingga kemudian kejadian kita dalam kehidupan ini akan berantakan, betul. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti bagaimana kewajiban kita kepada seorang anak. Makanya pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyampaikan apa yang harusnya kita lakukan ketika kita itu pengen mendapatkan anak-anak yang solih. Karena tentunya ini berat, betul. Wallahi ini berat. Ini bukan perkara gampang yang kita mudah untuk membalikkan tangan. Yang ngomong aja, ini masih berjibaku bagaimana menjadikan anak-anak kita itu taat kepada Allah. Yang bicara. Karena pada dasarnya ini bukan sebuah narasi, tapi ini sebuah aksi yang kita harus ambil ketika kita ingin menyelamatkan satu peradaban. Dan ingat Bapak dan Ibu, anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Anak kita akan hidup pada fitnah yang jauh lebih pekat daripada fitnah yang kita peroleh. Kalau hari ini kita mendapati fitnah yang semacam ini, sering menyesakkan dada, sering sekali membuat kita ini tersengal-sengal ketika melihat banyak fenomena yang bertabrakan dan berseberangan dengan kebenaran. Dan membuat kita ini kadang-kadang mikir, kok sampai segininya, itu baru zaman kita. Dan kita bisa bayangkan 10, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ketika anak-anak yang kemudian kita pegang kepalanya, kita gendong badannya hari ini, mereka akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah evaluasi kita. Anak kita akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat. Bukan pada zaman fitnah ketika berkurang, tapi mereka akan hidup pada zaman ketika fitnah itu semakin berat dan semakin berat.